Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang fisiologi dari sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf otonom ini adalah sistem saraf perifer yang mengontrol organ dalam ya. Jadi organ yang terdapat di rongga toraks maupun di rongga abdomen. Jadi saraf otonom ini akan terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis ini dikenal sebagai sistem saraf yang mengatur apabila kita dalam kondisi bahaya atau terancam ya, yang disebut dengan fight or flight ya. Jadi dalam kondisi tubuh kita itu menganggap tubuh kita itu dalam kondisi bahaya atau terancam. Sedangkan kalau yang parasimpatis ini sistem saraf otonom yang bekerja pada saat kondisi istirahat atau kondisi setelah kita makan ya. Jadi proses digestif dari makanan. Fungsi dari sistem saraf otonom ini terutama adalah untuk mengatur dari fungsi organ visceral, kemudian kelenjar, terus otot polos, otot jantung untuk mempertahankan kondisi homeostasis tubuh. Jadi sifat dari sistem saraf otonom ini adalah dia bersifat involunter. Artinya dia tidak dikontrol oleh kesadaran atau tidak dikontrol oleh korteks ya sebagai pusat motoris. Dan biasanya dia berfungsi untuk meregulasi misalnya heart rate, tekanan darah, terus frekuensi pernafasan, suhu tubuh, kontraksi dari otot polos, kemudian sekresi dari kelenjar dan ekrin baik itu hormon ataupun kelenjar ekrin dan apokrin ya. Nah, sedangkan efektornya atau efektor itu berarti organ ya. Organ yang diatur tadi itu adalah organ visceral ya. Jadi berbeda dengan sistem saraf somatis. Kalau sistem saraf somatis, organ yang diatur itu adalah otot rangka. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, jadi saya ingatkan lagi untuk organisasi dari sistem saraf. Jadi organisasi sistem saraf itu ada saraf yang berjalan masuk ke pusat, ada yang keluar dari pusat ke perifer. Nah, yang berjalan masuk dari perifer menuju pusat itu adalah serabut saraf yang bersifat sensoris atau divisi aferen, di mana sistem saraf sensoris ini nanti akan membawa rangsang dari soma atau tubuh ya, dan dari visceral atau dari organ dalam. Nanti akan dibawa menuju ke otak. Selanjutnya jawaban dari otak itu nanti akan keluar dalam bentuk divisi eferen atau sistem saraf motoris. Nah, sistem saraf motoris kita atau sistem saraf perifer yang sifatnya motoris ini ada, pertama adalah sistem saraf somatis, di mana sistem saraf somatis ini nanti yang akan bekerja untuk mengatur gerakan dari otot rangka. Sedangkan sistem saraf motoris yang sifatnya otonom, ini tadi kan ada simpatis dan parasimpatis ya, yang mengatur gerakan dari otot jantung, otot polos, kemudian kelenjar, dan kelenjar hormon atau endokrin.
Sebentar, mau habis. Nah, nah, selain dari sistem saraf otonom dan sistem saraf somatis, ada yang disebut dengan enteric nervous system. Jadi enteric nervous system ini adalah sistem saraf yang ada di gastrointestinal ya. Jadi dia ini nanti akan mengatur dari gerakan peristaltik, kemudian sekresi dari kelenjar hormon, sekresi dari kelenjar eksokrin yang ada di sistem gastrointestinal. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya apabila tidak ada sistem saraf, baik itu sistem saraf otonom ya, sistem saraf otonom simpatis maupun parasimpatis, maka sistem saraf di gastrointestinal ini bekerja sendiri. Contohnya atau buktinya gini, pada saat kita memotong intestinal atau usus, kemudian kita letakkan di dalam suatu wadah gitu ya, misalnya kita letakkan di cawan gitu ya, kita potong usus dari tikus misalnya, kita masukkan di cawan, kemudian cawan itu kita isi dengan cairan fisiologis yang mengandung natrium, klorida, kemudian ditambah dengan sedikit oksigen dan CO2, maka dia akan tetap bergerak. Artinya akan tetap kontraksi, relaksasi, karena ada sistem saraf enterik tadi. Sehingga dia bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, apa fungsi dari sistem saraf otonom pada organ intestinal? Nanti sistem saraf otonom itu fungsinya hanya memperkuat atau memperlemah dari kerja enteric nervous system. Jadi dia sebagai sistem saraf yang tambahan gitu ya. Kalau di organ intestinal, hanya di organ intestinal saja yang punya enteric nervous system. Berikutnya untuk proses embriologinya. Jadi sistem saraf otonom itu kan merupakan sistem saraf perifer ya. Jadi dia berasal dari neural crest. Kemudian neural crest ini nanti akan berjalan. Jadi keluar dari medula spinalis, dia nanti akan berjalan ke arah dorsolateral dan ventromedial. Kemudian yang ke dorsolateral itu nanti dia akan berubah menjadi sistem saraf somatis, sedangkan yang ventromedial ini yang nanti akan berubah menjadi sistem saraf otonom. Nah, untuk terjadinya perubahan menjadi sistem saraf perifer ini dibutuhkan growth factor, di mana growth factor ini yang nanti akan menstimulasi atau merangsang pelepasan neurotransmitter ya, sehingga akan dia berkembang menjadi sistem saraf perifer tadi. Ini adalah sistem saraf otonom kita. Jadi sistem saraf otonom itu ada simpatis dan parasimpatis. Gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan sistem saraf simpatis. Jadi sistem saraf simpatis ini keluar dari medula spinalis setinggi vertebra torakal sampai vertebra lumbalis.
Kemudian setelah keluar, dia nanti akan membentuk ganglion. Jadi ganglion ini adalah kumpulan dari badan sel yang berada di luar dari sistem saraf pusat. Nah, kemudian dari ganglion-ganglion ini nanti akan bercabang ke organ-organ. Jadi ganglion yang ada yang disebut dengan ganglion vertebra, dia nanti akan memberikan inervasi ke arah pupil, kemudian ke arah kelenjar ya, kelenjar yang ada di wajah yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibula, kelenjar sublingua, kemudian juga ke arah jantung. Kemudian juga ada yang bercabang ke arah mengatur pembuluh darah. Jadi kontraksi dari pembuluh darah. Oh ini sistem pernafasan. Maaf, sistem pernafasan kemudian juga ke arah jantung, kemudian ke arah kelenjar keringat, kemudian ke sistem pencernaan yaitu ke hepar, kemudian ke pankreas, terus ke gaster, kemudian ke intestinal, kolon, terus ke organ sistem perkemihan ya, jadi ke ginjal, kemudian ke urinari, kemudian juga organ reproduksi seperti ovarium atau testis ya kalau pada laki-laki, kemudian uterus, terus penis. Itu kalau sistem saraf simpatis itu arahnya dari vertebra thoracalis, kemudian vertebra lumbalis, kemudian dia membentuk ganglion, baru bercabang ke arah organ-organ yang ada di kavum torak dan kavum abdomen serta di daerah kelenjar di daerah wajah dan pupil. Sebaliknya, kalau yang parasimpatis itu ada dua. Jadi ada yang jalur kranial. Jalur kranial ini nanti keluar dari medula oblongata, kemudian menuju ke foramen jugulare. Jadi dia dibawa oleh nervus 10. Ya, jadi nervus 10 ini nanti yang akan mengatur pertama gerakan dari pupil, kemudian sekresi dari kelenjar yang ada di wajah yaitu parotis dan maaf keliru saya. Kalau yang dari kranial itu ada saraf kranial nervus 3 ya. Nervus 3 itu untuk gerakan pupil. Kemudian nervus 7 untuk sekresi dari kelenjar sublingua dan submandibula. Kemudian nervus 9 itu untuk sekresi kelenjar parotis. Nah, nervus 10 yang memang paling banyak ya. Jadi untuk daerah laring, daerah faring, kemudian daerah sistem respirasi bagian bawah, kemudian ke arah jantung, ke arah gastrointestinal mulai dari faring, esofagus, gaster, intestinal, kemudian kolon ascending, kolon transversum, terus hepar, vesika, filia, pankreas, dan lien. Kemudian ke arah ginjal itu yang organ perkemihan ya. Nah, sedangkan yang bagian sakral, jadi divisi sakralis itu nanti akan keluar dari plexus sakralis ya. Jadi yang keluar dari plexus sakralis ini nanti akan mengatur gerakan dari kolon descending, sigmoid, rectum dan anus, kemudian vesika urinaria, organ reproduksi
laki-laki maupun organ reproduksi wanita. Jadi ada beda ya. Jadi kalau yang simpatis tadi keluarnya dari vertebra torakal sampai lumbal. Kemudian baru bercabang ke organ-organ yang lain. Sedangkan kalau parasimpatis ada divisi kranial, ada divisi sakralis. Kalau kranial itu dibawa oleh nervus 3, kemudian nervus 7, nervus 9, dan nervus 10. Sedangkan kalau yang sakralis ini yang berasal dari keluar dari plexus sakralis. Nah, ini gambar keluarnya serabut saraf otonom ya. Jadi kan serabut saraf otonom tadi kan merupakan serabut saraf spinal dan serabut saraf kranial ya. Kalau serabut saraf spinal berarti kan dia keluar dari medula spinalis. Jadi kalau yang simpatis itu kan tadi keluar dari vertebra torakal ya. Jadi dia keluar dari kornu anterior karena dia sifatnya adalah motoris ya. Nah, dari kornu anterior itu kan nanti akan keluar serabut saraf motoris, kemudian dia akan bercabang menjadi serabut saraf radix ventralis dan radix dorsalis. Kalau radix ventral itu nanti memberikan inervasi ke arah sistem saraf otonom ya. Sedangkan kalau radix yang ventrolateral dan ventromedial ya. Yang ventrolateral itu yang akan memberikan inervasi saraf otonom ya. Sedangkan yang ventromedial itu nanti yang akan memberikan inervasi untuk sistem saraf somatis. Jadi ventrolateral dan ventromedial ya. Kemudian ini sistem saraf simpatis tadi ya. Jadi dia keluar dari vertebra torakal 1 sampai lumbal 1 2 ya. Kemudian dia nanti keluar dari medula spinalis akan membentuk sistem saraf perifer otonom ya. Jadi dia yang arah ventromedial. Kemudian nanti dia akan berjalan ke arah pupil. Ini nanti dia akan menyebabkan terjadinya miosis. Jadi keliru. Bukan miosis. Kalau yang bentar ya. Kalau parasimpatis nervus, midriasis ya. Dia akan terjadi midriasis. Jadi pupilnya akan melebar. Kemudian kalau ke kelenjar saliva di daerah submandibula dan sublingua ini nanti akan menyebabkan terjadinya penurunan sekresi sehingga salivanya menjadi lebih sedikit, lebih pekat. Kemudian kalau ke jantung, efeknya menyebabkan denyut jantung meningkat. Ke pembuluh darah dia akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Kemudian yang ke arah sistem pernafasan, dia akan menyebabkan bronkodilatasi. Kemudian frekuensi pernafasannya akan meningkat. Kalau ke sistem pencernaan, dia akan meningkatkan kontraksi dari sphincter sehingga perutnya menjadi kembung ya. Kontraksi dari sphincter, terus peristaltiknya menurun, terus sekresi hormon, sekresi endokrinnya menurun. Itu untuk di saluran pencernaan. Kemudian kalau di ginjal, dia ini akan menghambat proses proses berkemih karena dia meningkatkan proses pembentukan urin.
Kemudian kalau di otot polos dari uterus ya. Otot polos dari uterus dia akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Kemudian kalau di apa ini namanya? Penis ya. Di penis dia menyebabkan terjadinya ejakulasi. Ya. Itu adalah efek atau fungsi dari sistem saraf simpatis. Sebaliknya kalau sistem saraf yang parasimpatis, tadi kan ada divisi sakral, ada divisi dari keliru. Ini yang atas ini kranial, wah, salah. Jadi yang atas ini adalah divisi kranial, yang bawah adalah divisi sakral. Kalau yang divisi kranial itu dibawa oleh nervus 3. Jadi dia akan menyebabkan terjadinya miosis. Jadi kalau misalnya kita senter gitu ya di daerah mata, maka kan pupil akan mengecil. Itu dibawa oleh rangsangan oleh nervus 2, responnya kontraksi dari musculus ciliaris itu oleh nervus 3. Kemudian juga dibawa oleh nervus 7. Contohnya adalah pada saat sekresi kelenjar lakrimalis, kemudian juga sekresi dari kelenjar submandibula dan sublingua. Kemudian nervus 9 untuk mengatur sekresi dari kelenjar parotis. Selanjutnya adalah nervus 10. Nervus 10 ini yang paling banyak ngatur ya. Jadi nervus 10 kalau ke jantung dia akan menyebabkan denyut jantung menurun. Kemudian kalau ke saluran pernafasan dia akan menyebabkan bronkostriksi dan menurunkan frekuensi pernafasan. Kemudian kalau ke saluran cerna mulai dari esofagus, kemudian gaster, intestinal, kolon ascending, dan kolon transversum, serta hepar, pankreas, vesikafilia, dan lien, fungsinya adalah satu, meningkatkan peristaltik. Jadi peristaltik gerakan dari otot polos di gastrointestinal itu akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah sekresi hormon yang ada di sistem gastrointestinal. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan sekresi dari kelenjar eksokrin yang mensekresi enzim ya di sistem gastrointestinal. Kemudian di daerah testis dan ovarium, jadi pengaruhnya kalau di daerah testis dan ovarium itu dia akan meningkatkan produksi dari spermatozoa, ovarium itu untuk menyebabkan terjadinya proses ovulasi. Berikutnya, kalau yang divisi sakral, ini nanti akan mengatur di organ reproduksi dan organ perkemihan. Jadi kalau di organ perkemihan, maka dia akan menyebabkan pembentukan urin, pengeluaran urin, maaf. Jadi kalau parasimpatis itu adalah pengeluaran urin, kemudian kalau yang simpatis ya yang pembentukan urin atau pengisian dari vesika urinaria. Kemudian di sistem apa ini namanya? Reproduksi, kalau yang parasimpatis itu menurunkan kontraksi dari daerah vagina dan uterus. Kalau di daerah penis dia akan menyebabkan vasodilatasi di pembuluh darah penis atau di pembuluh darah di daerah klitoris,
sehingga akan terjadi ereksi ya, ereksi dari penis dan pembesaran dari klitoris pada saat aktivitas seksual. Nah, ini adalah fungsi ini anu nih apa jenenge penjelasannya ya. Jadi kalau simpatis tadi kan fungsinya adalah dalam kondisi tubuh itu terancam ya. Jadi flight, air, flight ya. Kemudian dia juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan energi dan menghambat proses digestif dari makanan. Sehingga dia juga akan meningkatkan gerakan dan kekuatan dari otot polos. Nah, kondisi stres ini sebenarnya adalah untuk melatih ya, untuk melatih tubuh itu menjadi lebih kuat ya. Contohnya adalah misalnya dalam kondisi berolahraga. Nah, dalam kondisi berolahraga itu kita membutuhkan energi yang banyak, ya kan? Dibutuhkan energi yang banyak sehingga tubuh itu dalam kondisi terancam. Karena kalau tidak memenuhi kebutuhan energi, misalnya untuk apa namanya mensuplai energi untuk kontraksi otot, otomatis kan otot tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Maka dengan kebutuhan energi yang berlebih tadi di luar normal, maka tubuh merasa dalam kondisi terancam sehingga aktivitas simpatislah yang bekerja. Jadi dia akan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan frekuensi pernafasan, meningkatkan aliran darah ke otot. Tujuannya adalah untuk mensuplai energi yang masuk ke otot sehingga glukosa banyak masuk ke otot, maka glukosa ini akan digunakan oleh otot untuk membentuk ATP sehingga ATP-nya tadi itu yang akan digunakan untuk proses kontraksi. Ini adalah beberapa efek dari sistem saraf simpatis seperti yang saya sebut tadi ya. Jadi kalau di jantung dia akan meningkatkan kontraktilitas atau heart rate dari jantung. Kemudian di musculus ciliaris ini dia akan menyebabkan midriasis, artinya pupilnya melebar. Kemudian kalau di sistem pernafasan dia akan menyebabkan terjadinya bronkodilatasi. Jadi saluran pernafasan melebar. Kemudian di GI tract dia akan menurunkan peristaltik, kemudian menurunkan produksi atau menurunkan pengeluaran urin, kemudian di gallbladder, di apa musculus bladder itu apa namanya, musculus destrusor ya. Ini akan menyebabkan relaksasi dan kontraksi dari sphincter sehingga urin tidak keluar. Terus meningkatkan aliran darah ke otot, terus terjadi arteri di jantung, dia akan mengalami dilatasi, terus konstriksi dari arteri-arteri besar dan vena, meningkatkan metabolisme, meningkatkan produksi glukosa dan mobilisasi glukosa menuju ke hepar, meningkatkan pemecahan lipid di jaringan lemak, kemudian dia juga berpengaruh pada proses ejakulasi, menghambat sistem imun, dan meningkatkan sekresi dari kelenjar keringat. Sebaliknya yang sistem saraf parasimpatis itu dia bekerja dalam kondisi istirahat atau dalam posisi kita sedang menghancurkan makanan ya. Jadi setelah makan itu kenapa kok kita ngantuk kuareken ya atau kekenyangan itu disebabkan karena adanya proses aktivitas parasimpatis semuanya masuk ke gastrointestinal sehingga aliran darah ke otak sedikit berkurang. Nah, karena aliran darah ke otak sedikit berkurang karena semuanya dialirkan ke gastrointestinal untuk proses digestif tadi, maka kita menjadi ngantuk setelah makan.
Fungsi dari sistem saraf parasimpatis, kalau di jantung dia akan menurunkan denyut jantung dan kontraktilitas otot jantung. Kemudian di musculus ciliaris dia akan mengecilkan pupil atau miosis namanya. Kemudian di kelenjar saliva dia meningkatkan sekresi kelenjar saliva, meningkatkan peristaltik dari gastrointestinal, menyebabkan bronkostriksi dari paru, kemudian kontraksi dari musculus detrusor sehingga menyebabkan pengeluaran dari urin, terus terjadi pembentukan glikogen dari glukosa. Jadi glukosa disimpan dalam bentuk glikogen di hepar, adanya proses pembengkakan atau pembesaran klitoris dan ereksi di daerah penis, kemudian dia juga mengaktifkan dari sistem imun. Nah, sistem saraf parasimpatis ini tidak mengontrol otot polos yang ada di pembuluh darah. Jadi otot polos yang ada di pembuluh darah hanya diatur oleh sistem saraf simpatis ya. Jadi kadang pembuluh darah itu bisa vasokonstriksi, itu diatur oleh sistem saraf simpatis. Sedangkan kalau pembuluh darah itu mengalami vasodilatasi, itu disebabkan karena endotel yang ada di sistem pembuluh darah itu mengeluarkan vasodilator, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Artinya, kalau pembuluh darah vasodilatasinya diatur oleh sistem lokal. Ya, jadi lokal itu bisa disebabkan karena hormon atau bisa disebabkan karena sitokin yang dihasilkan oleh pembuluh darah yang ada, sel endotel yang ada di pembuluh darah. Tetapi kalau untuk vasokonstriksinya baru dia diatur oleh sistem saraf simpatis. Mekanisme dari sistem saraf simpatis jadi sama dengan sistem saraf yang lain. Jadi neuronnya itu untuk berkomunikasi dengan efektor, dia pasti akan membutuhkan second messenger atau chemical messenger, yaitu neurotransmitter. Nah, neurotransmitter yang bekerja pada sistem saraf otonom itu ada asetilkolin, norepinefrin, dan epinefrin. Nah, sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu nanti ada yang disebut dengan divisi preganglion. Jadi yang masih ada di sistem saraf pusat. Nah, ini nanti dia akan mengeluarkan neurotransmitternya adalah asetilkolin, baik simpatis maupun parasimpatis. Tetapi pada saat dia keluar dari ganglion atau yang disebut dengan postganglion, kalau parasimpatis nanti dia akan mengeluarkan neurotransmitternya adalah asetilkolin sehingga dia akan merangsang dari organ. Sedangkan kalau sistem saraf simpatis, postganglionnya adalah norepinefrin dan epinefrin. Nah, mungkin kalau penjelasan dengan kata-kata agak susah ya kalian membayangkan. Jadi ini, jadi sistem saraf otonom tadi ada divisi preganglion, ada postganglion. Jadi kalau preganglion itu dari sistem saraf pusat menuju ganglion. Nah, ini kalau sistem saraf simpatis maupun sistem saraf parasimpatis ya, ini adalah simpatis dan ini keliru. Ini parasimpatis, ini simpatis ya. Jadi kalau parasimpatis, preganglionnya dia akan mengeluarkan asetilkolin untuk merangsang atau mengaktifkan postganglion. Nah, di postganglion nanti sebelum masuk ke organ dia akan mengeluarkan adrenalin maupun keliru. Ini parasimpatis ya yang A, yang B simpatis. Kalau yang parasimpatis di preganglion, dia akan mengeluarkan asetilkolin neurotransmitternya. Sehingga dia mengaktifkan serabut saraf simpatis postganglion.
Kemudian nanti di postganglion ini nanti mendekati dari organ, dia akan mengeluarkan neurotransmitternya juga asetilkolin. Jadi asetilkolin itu kalau para simpatis, sehingga nanti menimbulkan efek. Kalau di kelenjar dia sekresi, kalau di otot jantung dia akan menyebabkan terjadinya penurunan kontraksi dari otot jantung, terus apa lagi? Di sistem pernafasan, di sistem gastrointestinal dan sebagainya. Sedangkan kalau yang simpatis itu ada dua ya. Jadi kalau simpatis itu ada simpatis yang sifatnya adrenergik. Kalau simpatis adrenergik, preganglionnya dia mengeluarkan asetilkolin, kemudian serabut saraf postganglionnya di dekat dengan organ, dia akan mengeluarkan noradrenalin atau epinefrin. Ini yang disebut dengan simpatis adrenergik. Nah, kalau yang simpatis kolinergik itu nanti di preganglion dia mengeluarkan asetilkolin, kemudian nanti dia akan bekerja ya, akan bekerja di kelenjar keringat, dia juga akan mengeluarkan asetilkolin sehingga akan terjadi sekresi dari kelenjar keringat. Kalau yang ke lain-lain itu dia simpatis adrenergik. Jadi yang simpatis kolinergik itu hanya di kelenjar keringat. Kemudian ada jalur khusus lagi untuk simpatis ya. Jadi dari preganglion dia akan mengeluarkan asetilkolin langsung masuk ke kelenjar suprarenal. Nah, dari suprarenal ini baru nanti dia akan mensekresikan adrenalin, kemudian dari adrenalin ini nanti akan masuk aliran darah menuju ke organ-organ. Jadi ini perbedaan sistem saraf otonom, simpatis, parasimpatis, dan somatis. Kalau sistem saraf somatis, ini dari otak, kemudian keluar ya, keluar melalui serabut saraf somatis, kemudian di ujungnya atau di neuromuscular junction, dia akan mengeluarkan mediatornya asetilkolin sehingga menyebabkan kontraksi dari otot rangka ya. Itu adalah yang somatis. Sedangkan kalau yang otonom simpatis, ini yang pertama adalah serabut saraf preganglion, dia nanti akan mengeluarkan asetilkolin. Kemudian yang kedua, serabut saraf postganglion akan mengeluarkan adrenalin. Ini adalah simpatis yang adrenergik. Jadi bisa norepinefrin, noradrenalin ya. Ini serabut saraf simpatis adrenergik. Ada serabut saraf simpatis yang lain yaitu preganglionnya dia akan mengeluarkan asetilkolin yang masuk ke kelenjar suprarenal. Kemudian dari suprarenal ini nanti akan keluar adrenalin atau norepinefrin yang berpengaruh ke pembuluh darah. Kemudian kalau yang ke kelenjar itu adalah asetilkolin masuk ke kelenjar di kelenjar keringat ya, sehingga terjadilah sekresi dari kelenjar keringat. Kemudian kalau yang divisi parasimpatis dari preganglion dia akan mengeluarkan neurotransmitternya adalah asetilkolin. Kemudian postganglionnya dia juga akan mengeluarkan asetilkolin. Nah, yang menarik dari serabut saraf simpatis dan parasimpatis, jadi preganglion dari saraf simpatis itu lebih pendek dibandingkan serabut saraf parasimpatis. Sedangkan postganglion dari serabut saraf simpatis ini lebih panjang dibandingkan parasimpatis.
neurotransmitter asetilkolin dan adrenalin. Jadi kalau asetilkolin ini bahan dasarnya adalah kolin dan asetil-CoA. Kemudian dengan bantuan kolin asetil transferase, dia akan diubah menjadi asetilkolin dan disimpan di dalam vesikel. Apabila ada rangsangan sehingga menyebabkan terjadinya depolarisasi yang sampai di ujung saraf akson terminalis, maka akan terjadi pembukaan kanal kalsium sehingga kalsium dari ekstrasel akan masuk ke akson terminalis. Nah, tingginya kalsium ini akan menyebabkan vesikel yang berisi asetilkolin akan bergerak ke pinggir sehingga terjadi fusi atau penggabungan dari membran vesikel dengan membran dari akson terminalis sehingga terlepaslah asetilkolin. Asetilkolin ini nanti akan masuk ke celah sinap ya. Nah, sebagian kecil dia akan berikatan dengan reseptor, yaitu reseptor muskarinik apabila asetilkolin ini dikeluarkan di otot ya. Tetapi kalau asetilkolin ini dikeluarkan di sistem saraf pusat, dia akan berikatan dengan reseptornya adalah nikotinik. Dampak dari rangsangan reseptor asetilkolin tadi, dia sifatnya adalah eksitasi. Jadi kalau misalnya mengaktifkan reseptor muskarinik, maka akan terjadi kondisi pengeluaran neurotransmitter eksitasi tadi akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari otot rangka. Kalau yang di nikotinik, dia juga akan menyebabkan pengeluaran neurotransmitter eksitasi sehingga dia akan mengaktifkan neuron berikutnya. Nah, supaya asetilkolin tadi itu efeknya tidak berlebihan, maka asetilkolin ini akan segera diinaktifkan oleh enzim yang disebut dengan asetilkolin esterase. Nah, asetilkolin esterase ini akan merubah asetilkolin menjadi kolin dan asetat, di mana kolin ini nanti akan dibawa masuk kembali ke akson terminalis. Atau asetilkolin ini akan diserap kembali oleh akson terminalis melalui reseptor muskarinik dan reseptor nikotinik, sehingga tidak terjadi efek secara berlebihan. Sebaliknya kalau yang adrenergik ya. Bahan dasar dari neurotransmitter adrenergik itu bahan dasarnya adalah tirosin. Kemudian nanti dia akan diubah menjadi L-dopa, diubah lagi menjadi dopamin. Kemudian dopamin ini akan disimpan di dalam vesikel. Apabila ada aksi potensial sehingga terjadi pembukaan kanal kalsium, maka kalsium ini akan masuk ke dalam akson terminalis sehingga dia akan menyebabkan vesikel yang berisi dopamin tadi akan keluar. Nah, keluarnya dari dopamin ini nanti dia akan diubah, maksud saya begini, setelah terbentuk dopamin dia akan diubah dulu menjadi norepinefrin ya. Norepinefrin, kemudian dia dikeluarkan dalam bentuk norepinefrin, kemudian di celah sinap dia akan bekerja pada reseptor adrenergik ya. Kemudian dia akan diinaktifkan oleh enzim yaitu MAO. Jadi MAO itu adalah monoamin oksidase. Sehingga nanti dia akan diubah menjadi glutamat ya untuk dijadikan sebagai bahan dasar untuk pembentukan dari norepinefrin lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk
fisiologi dari sistem saraf otonom. Apakah ada pertanyaan?